رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. ربنا انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. الحمد لله الغفار الستار الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه إلى يوم المشهر. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار واجمعنا به في كل أطوار واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. عما بعد، حضرة المكرمين، para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, Al-Habib Mustafa bin Hasan Ali Drus, Al-Ustaz Firman Hamdani, dan para asyatid yang lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada hadirin sekalian. Al-khusus wa bil khusus Abuya Kiai Haji Hamzah Hamdani, an amtana Allah bituli hayatihi syarifah wa kathara Allah amsalah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, begitu besar rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah cucurkan kepada kita sebagai hambanya. Allah limpahkan kepada kita sebagai para hambanya, dengan Allah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang duduk pada malam hari ini, yang bersimpuh pada malam hari ini sebagai seorang hamba yang memenuhi malam daripada malam yang mulia ini dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita bermunajat kepada Allah, dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa bi dzikri sayyidis salihin, wa qala al ulama bi dzikri salihin tanzilur rahmah, wa kaifa bi dzikri sayyidis salihin, dengan kita menyebutkan daripada orang-orang saleh, kita bertawasul kepada orang-orang saleh, Allah akan mencucurkan rahmat kepada para hambanya. Lalu bagaimana dengan kita menyebutkan Sayyidus Salihin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan cucuran rahmat yang Allah turunkan kepada kita, banjir rahmat akan Allah turunkan kepada kita, rahmat yang tak terhitung akan Allah turunkan kepada kita. Dengan apa? Bidzikri Sayyidus Salihin, dengan kita menyebutkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khusus wa bil khusus fi hadha syahr, di bulan ini, wa fi hadhihi al-lailah, di malam ini, yakni daripada malam dilahirkannya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengumpulkan kita, Allah mendudukkan kita pada malam hari ini, tidak secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita sebagai hamba yang mempunyai rasa rindu kepada nabinya, hamba yang benar-benar mengenal siapa nabinya, hamba yang benar-benar terpasang di dalam sanubariknya. Nabi Muhammad adalah di dalam hatiku, Nabi Muhammad di dalam sanubariku, Nabi Muhammad di dalam pikiranku. Segala halnya, segala pikirannya, segala apa yang dilakukannya tidak lepas dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya. Inilah kasih sayang Allah yang benar-benar Allah curahkan kepada kita pada malam ini. Dengan kita membacakan Suratun Nabawiyah, membacakan daripada Maulidur Rasul, kita mengenal bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita benar-benar mengenal bagaimana perjalanan perjuangan Nabi di dalam membela kita, di dalam membela agama ini, membela mengharapkan daripada keselamatan kita di dunia wal akhirah. Kata Imam Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muhammadah, al-mahabbah tabi'atun lil ma'rifah, kata Imam Abdullah al-Haddad. Rasa cinta kita akan timbul kepada seseorang, rasa cinta akan timbul dalam hati kita kepada Nabi Muhammad, tabi'atun lil ma'rifah. Tapi rasa cinta itu enggak bakalan timbul kalau apa? Tabi'atun lil ma'rifah. Kalau kita enggak ikuti dengan rasa ma'rifah, rasa tahu kita kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya dengan ma'rifah kita kepada Nabi Muhammad, mengenalnya kita kepada Nabi Muhammad, pada malam hari ini kita dibacakan daripada Suratun Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan timbul di dalam hati kita al-mahabbah as-sadiqah, mahabbah yang jujur, mahabbah yang sungguh-sungguh kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana penjelasan para ulama dalam kitab-kitabnya. An-Nurul Yaqin, dikatakan dalam kitab Nurul Yaqin bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membela kita sebagai umatnya. Nabi, ketika Nabi dikisahkan dalam Nurul Yaqin awal-awalnya, Nabi ketika salat di dalam depan Ka'bah, pintu Ka'bah, Nabi salat dengan khusyuknya, dan ketika Nabi sujud, dalam keadaan sujud, datang daripada pembesar Quraisy mengatakan, siapakah dari kalian yang berani melemparkan kotoran unta kepada Nabi Muhammad yang sedang sujud ini? Siapa di antara kalian yang berani melemparkan kotoran unta dan dalamannya kepada Muhammad yang sedang sujud ini? Maka berdirilah salah satu pemuda daripada Quraisy mengatakan, saya akan melemparkan kotoran unta kepada Muhammad. Dia ambil kotoran unta, dia berikan kotoran unta tersebut kepada Nabi Muhammad yang sedang sujud, Nabi Muhammad yang sedang beribadah kepada Allah di depan Ka'bahnya. Lalu apa wahai hadirin? Dia melemparkan daripada kotoran unta tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Tahu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak rasa cintanya kepada ayahnya, maka dia lari langsung menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil kotorannya satu persatu dengan rasa sedihnya dan rasa marahnya kepada para kaum Quraisy yang perlakuannya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi meneruskan dengan salatnya. Lalu apa? Nabi tidak membalas mereka dengan apapun. Nabi Muhammad tidak membalas mereka dengan apapun. Karena apa? Rasa cintanya kepada kita sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya, pernahkah kita lagi sholat dilemparin kotoran unta? Lagi sujud dilemparin kotoran unta? Pernah tidak? Ini kita, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pertanyaan yang selalu menjanggal di dalam pikiran kita? Apa balasan kita kepada Nabi Muhammad yang perjuangannya rela dilemparkan kotoran unta kepada dirinya? Tapi kita sebagai umatnya, apa balasan kita kepada Nabi Muhammad kecuali satu, al-mahabbah as-sadiqah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amatil jelaskan ketika Nabi salat pula di dalam Bait Masjidil Haram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusyuk dengan salatnya. Datanglah Utbah bin Umayyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain dia datang? Dia datang bukan beriman, dia datang bukan ngikut Nabi, tapi ngapain? Dia ngambil ridaknya punya dirinya, lalu dia cekikkan kepada Nabi Muhammad yang sedang sallallahu alaihi Muhammad. Lalu datang dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat garib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngambil daripada ridak tersebut dan melarangnya. Bagala taqtuluna ar-rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalau akan membunuh seorang hamba yang mana ayyaqula rabbi Allah, mengatakan bahwasanya adalah Allah sebagai Tuhannya? Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedih dengan apa yang dilakukan, yang dikenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masyhur di antara kita di Taif. Bagaimana apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan ahlu Taif kepada Nabi Muhammad. Bayangkan setelah wafatnya pamannya dan istri tercinta Nabi Muhammad yang selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menyengamati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Taif dengan Zaid bin Harithah.
Apa yang dilakukan Ahlu Taif kepada Nabi dalam dakwahnya? Mereka tidak langsung menerima Nabi Muhammad, mereka tidak langsung ikut kepada Nabi Muhammad, tapi mereka apa yang dilakukan mereka? Mereka menimpukin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang besar-besarnya yang nimpukin Nabi, tapi diikutkan yang kecil-kecilnya suruh lemparin kepada Nabi, yang kecil-kecilnya suruh menghina Nabi, yang kecil-kecilnya mereka melempari Nabi dengan batunya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan daripada darah yang jatuh daripada palanya yang saat itu berdarah. Sampai-sampai ulama mengatakan, andai kata yang namanya darah Nabi Muhammad itu jatuh kepada bumi ini, maka bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Wahai hadirin, rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita, rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya, menandang daripada darahnya Nabi yang menetes-netes dengan tangannya yang mulia beliau, dengan tangannya yang mulia beliau, sehingga tidak jatuh darah tersebut kepada bumi ini. Itulah sekilas daripada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rasa kasih sayangnya. Nabi ditawarkan perempuan paling cantik pada negeri tersebut, Nabi tolak hal itu. Nabi ditawarkan harta yang paling banyak, Nabi tolak itu semua. Nabi ditawarkan segalanya, Nabi tolak itu semua. Untuk apa? Meneruskan dakwah Nabi Muhammad, meneruskan dakwahnya, memperjuangkan Islam, amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasar. Kata Nabi Muhammad, andai kata yang namanya syams, yang namanya matahari mereka taruh di tangan kananku, yang namanya bulan mereka taruh di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr. Untuk apa? Untuk meninggalkan daripada ini perkara, menjuangkan daripada Islam, hatta yudhhirullah aw halaka fihi. Babakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun, kata Nabi Muhammad, aku tidak akan meninggalkan amr ini, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Andai kata yang namanya sampai kapan? Sampai Allah memberikan kemenangan kepada Islam ini, atau sampai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan Islam. Artinya apa? Nabi akan membela Islam ini, Nabi akan membela daripada perjuangan Islam ini dengan mati Nabi, hidup Nabi, semuanya Nabi korbankan. Untuk apa? Untuk menjalankan, karena apa? Sebagai kita, sebagai umatnya, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu baru di dunia, wahai hadirin. Itu baru di dunia kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru di dunia. Enggak putus rasa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Enggak putus rasa cinta Nabi Muhammad kepada kita, kepada seluruh makhluk di akhirat nanti pada hari kiamat pada khusus. Yang mana dalam kitab Hadiah Ulami tadi kita bacakan, Anta fil hasyri maladun laka kullal khalqi. Bagaimana? Anta fil hasyri maladun. Kamu ketika pada hari kiamat nanti apa? Maladun, orang yang diharap-harapkan nanti. Nabi Muhammad orang yang diharap-harapkan akan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Laka kullal khalqi tafaza. Mereka para makhluk menuju kepada dirimu wahai Muhammad. Karena apa? Tafza, mereka rasa takutnya mereka, karena pada saat itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah murka pada saat itu. Lalu apa kata Nabi di dalam dituliskan, wa tunadu wa yunaduna tarama. Mereka memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah syafatilah kami, ya Rasulullah berilah pertolongan kepada kami, karena dahsyatnya pada saat itu. Terus gaddaha min haulin. Karena apa? Karena apa? Sungguh telah nyata pada saat itu merindingnya mereka akan apa yang mereka dapatkan pada hari itu. Falaha anta fata sujud. Karena dengan hal itu permintaan seluruh makhluk akan syafaat kepada Nabi Muhammad. Falaha anta fata sujud. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaha anta fata sujud wa tunada syafatu syafa. Nabi sujud kepada Allah, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bilang kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, Allah bilang, ya Muhammad, saya izinkan wa tunada syafatu syafa, maka syafaatilah para makhluk-makhluk yang meminta syafaat kepadamu. Syafaatilah seluruh umat yang meminta syafaat kepadamu. Ini kasih sayang. Ini kasih sayang daripada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat nanti. Makanya kita sebagai umatnya
harus bangga kita mempunyai sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus senang dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilakukan kepada kita, khususnya pada malam hari ini, malam di mana beliau adalah waktu ini adalah dilahirkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan di bumi ini oleh ibundanya yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan daripada cahayanya sampai Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarkan. Ini merupakan suatu kegembiraan kepada kita. Patut bagi kita untuk gembira dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan lahirnya Nabi kita bangga, dengan lahirnya Nabi kita senang, dengan lahirnya Nabi kita benar-benar bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya kekasih, kalau lagi waktu ulang tahunnya kita tungguin sampai jam 12 malam buat ngapain? Buat ngapain kita tungguin? Cuma mau ucapin happy birthday to you, betul? Kita tungguin sampai jam 12 malam kita punya kekasih yang telepon dia happy birthday to you, betul? Tapi ini adalah orang yang selalu memikirkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi bagi seseorang yang memutus daripada rasa hatinya, memutus hatinya daripada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Nasir Ad-Damashqi, kata beliau mengatakan, "Idza kana kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Kalau andai kata yang namanya orang kafir, ini Abu Lahab orang kafir, ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Datang kehinaannya dengan surat tabbat yada Abi Lahab wa tab fil jahimi mukhallada, yang Allah tempatkan di neraka jahanam mukhallada secara kekal. Faja'a fa'ata fi yaumil itsnaini yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Maka datang kabar bahwasannya Abu Lahab yang membenci Nabi Muhammad, yang menghina Nabi Muhammad, tapi fi kulli yaumil itsnain, di setiap yaumil itsnain, di setiap hari Senin, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, Allah ringankan daripada azabnya. Apa? Karena mengapa? Lisururi bi ahmada, karena senangnya dia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu lil abdi, maka apa daya prasangka seorang hamba ketika apa? Ketika kana fama dhannu lil abdi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka sungguh beruntung bagi seorang hamba yang ketika dia mati, ketika dia senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah keberuntungan kepada kita. Selanjutnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yakni adalah dengan Allah menjadikan kita, kumpulkan kita dalam hauliyah daripada ibunda kita Suhanah binti Ahmad atau binti Ahmad. Ini merupakan pelajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan haul ini Allah memberikan pelajaran bahwasannya akan pentingnya, akan butuhnya kita kepada kasih sayang seorang tua. Butuh kita kepada kasih sayang orang tua. Bagaimana yang dikatakan salah satu sahabat kasih sayangnya kepada anaknya. Idza lailatan dadka li sakmi falam abid li sakmika, karena rasa sakitmu, li sakmika, karena rasa sakitmu, illa sahiran, kecuali aku akan begadang. Artinya apa? Kalau kamu sakit, kata salah satu sahabat bilang kepada anaknya, kalau kamu sakit, aku sebagai orang tuanya selalu memikirkan dirimu. Sampai kapan? Sampai aku tidak bisa tidur bergadang karena memikirkan dirimu. Oleh karenanya ini merupakan daripada kasih sayang seorang tua. Sungguh dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita berbakti dengan orang tua kita, tidak akan ada kerugian yang kita dapatkan. Justru dengan berbaktinya kita kepada orang tua, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita, akan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarni Al-Yamani, dia dikenal pada zamannya adalah orang yang tersendiri. Dia tidak ada yang kenal pada saat itu.
Sampai-sampai kalau ditanya mana Uwais Al-Qarni, aku tidak ada di negeri Qarn, adalah Uwais Al-Qarni, nggak ada orangnya. Tapi yang ada seorang yang paling buluk, yang setiap hari hanya mengambil daripada makanan untuk gembala-gembala. Itu yang hanya tahu orang tersebut itu, aku tidak tahu siapa namanya. Tapi siapa namanya? Itu adalah Uwais Al-Qarni. Dia bisa mendapatkan, kata Nabi, inna khairat tabi'in rijalun yuqalu lahu Uwais, atau kama qala Nabi, sesungguhnya paling mulianya daripada tabi'in adalah seorang lelaki yang namanya ada Uwais. Dia dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam dirinya, dalam hidupnya dia tidak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatinya dia sangat ingin bertemu Nabi Muhammad karena hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi karena menjaga rasa ibunya, dia menjaga ibunya yang pada saat itu dia tidak bisa keluar karena daripada keadaan ibunya. Oleh karenanya dia tahan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan dia menjaga ibunya tersebut, dia hidupi dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bumi boleh enggak dikenal, tapi di akhirat, tapi di ahli sama, tapi penduduk langit Allah kenal namanya, Allah sebut-sebut namanya, sampai Nabi bilang famuruhu falyastaghfir lakum, maka pergilah kepada Uwais Al-Qarni dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dirinya. Oleh karenanya, marilah kita sebagai seorang anak yang pasti memiliki orang tua harus benar-benar memiliki birrul walidain, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Hakadha minna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.